Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Lady Ahmad di sini. Teman-teman solihaku, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, diberikan kelimpahan rezeki halal barokah, disertai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita. Amin. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa ditonton sampai selesai ya, teman-teman. Bergabung juga bersama saya di laman Instagram. Silakan teman-teman bisa klik link yang ada di description box. Jangan lupa ya, teman-teman. Nah, di video kali ini saya itu sedang berkegiatan ataupun beraktivitas di malam hari ya teman-teman. Jadi ini tuh karena memang saya kalau siang hari, dari pagi sampai siang gitu lebih tepatnya, saya itu berada di sekolah. Maka untuk beberapa aktivitas ataupun kerjaan rumah biasanya saya kerjakan di malam hari. Nah, pada kali ini saya sudah selesai mencuci pakaian ya teman-teman. Jadi memang untuk mencuci pakaian ini saya ini harus rutin setiap hari. Entah kenapa, padahal kan saya cuma tinggal berdua ya dengan Pak suami. Tetapi pakaian kotor tuh rasanya tetap numpuk terus gitu ya tiap hari. Jadi kalau sehari nggak mencuci, besoknya pasti nyucinya harus 2 kali gitu ya. Jadi saya ambil langkah mencucinya setiap hari gitu ya. Nah, untuk teman-teman jangan galvok ya. Memang tembok di ruang tamu saya ini masih agak cemong-cemong gitu ya. Dan alhamdulillah saya sudah punya rumah. Kami sudah bisa bertempat tinggal di rumah sendiri gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih ngontrak, jangan berkecil hati. Saya doakan semoga teman-teman lekas memberi lekas diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala rumah sendiri gitu ya teman-teman. Dan meskipun ruang tamu saya masih cemong-cemong jadi kami masih bertahap untuk merenovasi ruang tamu ini. Doakan ya teman-teman supaya saya lekas mempunyai rezeki untuk merenovasi ruang tamu ini. Nah, untuk selanjutnya saya beraktivitas di ruang dapur gitu ya. Untuk menjemur di malam hari memang saya simpan dulu di ruang tamu ya teman-teman. Jadi besok ketika saya selepas sholat subuh biasanya langsung dikeluarkan gitu ya teman-teman. Nah, lanjut aktivitas di dapur ini, saya mau membereskan meja dapur gitu ya teman-teman. Jadi untuk kali ini tuh jangan galvok, tadi memang di bawah kolong dapur itu agak berantakan karena si gordennya itu saya buka gitu ya teman-teman. Biasanya kalau malam saya sengaja bukain supaya si area dalamnya itu nggak lembab gitu ya teman-teman. Biasanya kan saya menyimpan perabot dapur itu di bawah kolong meja dapur. Makanya kalau malam itu saya bukain supaya sirkulasi udaranya baik, juga nggak bikin lembab gitu ya. Nah, selepas saya beres-beres, lanjut saya sapu-sapu gitu ya teman-teman. Untuk sapu di ruang depan dan dapur ini memang agak berbeda ya teman-teman. Karena awalnya itu saya agak ribet kalau mau nyapu itu nyari ke depan, ke belakang. Sapunya taunya ada di ruang di samping rumah gitu ya, bekas Pak suami pakai. Jadi akhirnya saya alhamdulillah waktu itu dikasih sapu ini sama umi saya almarhum. Mohon doanya semoga beliau ditempatkan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi sapu ini dikasih sama umi gitu ya teman-teman. Dan sapu ini sengaja saya simpan di dapur. Saya bilang sama Pak suami untuk sapu ini khusus untuk di dapur gitu ya. Makanya nggak ribet cari-cari lagi sapu ketika harus beraktivitas di dapur. Nah, gimana nih dengan teman-teman? Ada yang seribet saya nggak? Nah, kali ini saya sedang mengambil jemuran. Jadi di bagian dalam ini di dapur saya mempunyai tempat jemur khusus gitu ya teman-teman. Biasanya kalau musim angin saya jemurnya di situ di atas mesin cuci. Nah, kali ini saya akan menyimpan beras nih. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, saya mendapatkan rezeki beras dari kakak saya. Dan ada satu kresek nih.
dikasih sama kakak. Alhamdulillah kakak saya banyak yang sayang sama saya ya teman-teman. Banyak yang ingat sama adik bontotnya ini. Nah, di sini saya dikasih beras nih satu karung. Ini isinya 25 kilo ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh bisa cukup beberapa bulan ke depan nih. Karena saya dan Pak suami memang makan siangnya itu nggak di rumah. Jadi kalau untuk beras biasanya agak lebih awet gitu ya. Terlebih lagi nih tuh beras putih. Karena biasanya saya pakai beras merah. Kalau enggak saya campur ya antara beras merah dan beras yang putih. Teman-teman gimana nih? Ada yang sudah khusus dengan beras merah? Pasti rasanya jauh berbeda dengan beras putih ya teman-teman, ataupun nasi putih. Rasanya pasti sangat berbeda. Tapi kalau udah biasa sih nggak apa-apa ya. Rasanya kalau udah biasa ya biasa aja gitu ya teman-teman. Untuk yang mau belajar bisa dicampur beras merah dan beras putih gitu. Nah, di kresek tadi isinya tuh ada petek dan beras merah. Kok beras merah sih? Bawang merah ya teman-teman. Maaf agak typo. Nah, untuk bawang merahnya saya mau simpan di sini aja nih. Jadi ini ada teman-temannya di sini, ada bawang putih dan bawang merah. Untuk teman-teman jangan galvok lagi. Memang di sini tuh ada kunyit yang sudah ada tunasnya gitu ya, teman-teman. Untuk kunyit biasanya saya simpan di kulkas. Dan untuk yang di sini saya sengaja supaya keluar tunasnya gitu. Nanti bisa saya tanam di pot di depan rumah. Nah, lanjut lagi di sini saya akan membongkar ataupun unboxing. Unboxing cemilan sehat. Bisa dibilang ini ya sehat gitu ya, teman-teman. Ini tuh produknya banyak ada beberapa yang dari Lemonilo, kemudian juga ada beberapa yang brand lain juga. Nah, ini tuh satu kardus ini saya lupa saya beli dengan harga berapa gitu ya, teman-teman. Saya lupa. Karena ini tuh video yang sudah lama ya teman-teman, jadi maaf saya gabungkan saja. Nah, di sini untuk yang pertama ada granola. Untuk granola ini seperti cookies gitu ya teman-teman, cuman kayak ini tuh ada rasanya gitu, ada coklat banana, kemudian juga ini tuh manis ya, rasanya pasti manis. Nah, untuk granola ini sebenarnya ada berbagai macam rasa ya teman-teman. Karena sekarang ini udah banyak makanan ataupun cemilan yang lebih sehat gitu ya teman-teman. Saya tidak mengatakan yang lain tuh berarti nggak sehat, enggak ya teman-teman. Karena ini hanya kebiasaan saya sedang belajar untuk merubah pola hidup lebih sehat lagi gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi di sini ada crispy puff. Ini tuh rasanya coklat lagi. Untuk yang tadi, yang kedua itu rasanya kelapa dan juga nanas kalau nggak salah ya. Kan kalau yang ini nih rasanya coklat, ada kacang medenya, dan ini sudah ada logo MUI. Insya Allah ini sudah halal gitu ya teman-teman. Sudah ada logo MUI-nya. Kemudian di sini, nah ini saya beli dua ya. Untuk yang pertama tadi rasanya coklat, kemudian yang ini rasanya karamel kalau nggak salah nih. Sebenarnya ini cookiesnya sudah pada habis semua ya teman-teman, jadi saya baru bisa mengedit videonya kali ini. Cookiesnya sudah habis nih sebenarnya, karena saya doyan ngemil teman-teman. Teman-teman gimana nih? Doyan ngemil juga nggak? Biasanya kalau saya lebih suka yang asin gurih gitu ya, cuman lagi pengen nyobain yang manis. Jadi kali ini banyak cemilan manis yang saya beli nih. Kemudian di sini ada produknya Lemonilo. Ini tuh brownies cookies. Jadi bentuknya tipis kering gitu ya teman-teman. Kemudian ada taburan keju. Untuk teman-teman siapa nih yang pernah mencoba ataupun mencicipi cookies yang saya beli kali ini? Yuk tulis di kolom komentar gimana dengan pengalaman teman-teman setelah merasakan ataupun menikmati cookies-cookies yang saya beli kali ini. Nah, untuk ini ada kejunya ya teman-teman, dan sama juga ada logo MUI ataupun logo halalnya gitu. Untuk isinya yang Lemonilo ini lebih kecil, dan di sini ada keripik ubi ungu nih teman-teman. Jadi untuk keripiknya ini ada manis pedas gitu ya. Jadi gurih manis pedas gitu teman-teman.
Dan ini tuh produknya Lemonilo juga. Untuk semua yang saya beli ini, saya belinya di Shopee ya teman-teman. Sekarang sudah banyak yang jual di Shopee gitu. Kalau di Swalayan masih jarang-jarang gitu ya di daerah saya. Untuk di tempat kalian, di teman-teman, gimana nih? Apakah sudah banyak dijual di Swalayan? Yuk sharing di kolom komentar. Jangan lupa ya teman-teman. Nah ini tuh lah rasa jagung bakar ternyata, maaf, jagung balado gitu teman-teman. Jadi ada keripik ubi rasanya jagung, gimana ya. Nah untuk beratnya itu 50 gram. Dan ini tuh kayaknya manis pedas gitu ya teman-teman kalau nggak salah. Saya sudah lupa teman-teman. Nah, lanjut lagi di sini, saya mempunyai Lemonilo yang keripik tempe. Sebenarnya banyak ya teman-teman keripik tempe dijual di swalayan ataupun di pasar gitu ya. Nah, ini saya iseng-iseng aja pengen cobain dari merek Lemonilo. Sebenarnya Lemonilo juga produk lokal gitu ya, cuman apa ya? Keripik tempe yang banyak dijual di sini tuh di tempat saya produk rumahan gitu. Saya udah pernah coba dan itu enak. Jadi kali ini saya cobain yang produknya Lemonilo. Nah, di sini juga saya membeli kuaci kupas. Untuk kuaci ini rasanya enak, teman-teman. Saya suka. Saya sudah terbiasa ngemil kuaci dan itu enak. Apalagi ngemil kuaci sebelum masa haid, teman-teman. Ini nih satu tips untuk teman-teman. Tips supaya kita bisa mengurangi rasa sakit ketika haid. Di awal-awal haid itu biasanya sakit ya teman-teman. Ada beberapa yang sakit gitu. Nah, coba ngemil kuaci itu, insya Allah rasa sakitnya akan berkurang, bahkan tidak muncul lagi gitu ya teman-teman. Silahkan dicoba ya. Nah, jadi ini dia semua jajanan saya yang sudah saya beli. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.